kelilingan tadi ya. Iya. Dari MLM berarti dong? Iya betul, bawa gerobak mbak piano keliling. Online juga ada murid dari Kanada, dari Australia gitu ada pak. Cak Kendel, Sing penting wani. Bola maju mana? Aduh, pagi ini rotok beda suasana nih. Iya. Kenapa? Karena kita kedatangan narasumber yang renyah, kriuk. Ini apa makanan? Kriuk. Ora, tapi lihat aja nanti kalau Lihat, kita ya. ngobrol. Orangnya renyah banget. Iya. Beliau ini adalah owner sekaligus guru musik. Namanya adalah B Music School ya. Dan di sana di Kota Lama. Jadi kalau mau sekolah musik ke sana, mau kursus musik ke sana, itu kita melewati suasana Kota Lama Semarang. Wah, keren nih. Mantap banget ya. Nah, kerennya owner ini atau guru musik ini, dia bukan hanya guru musik tetapi sekaligus ownernya. Dan di sana sudah banyak guru-guru yang lain juga, kalau nggak salah sudah ada 5 guru. Iya. Ngajar apa? Biola, cello, terus gitar gitu ya. Sama keyboard sendiri tentunya ya. Beliau sendiri ini adalah pernah menjuarai apa jenisnya keyboardist, best keyboardist Jateng DIY. Mantap lah ya. Bukan hanya itu, yang lebih keren lagi, waktu 13 tahun dia itu sudah pernah juara Gudang Garam Lok Slaybor. 13 tahun loh Pak Ganda. Nasional. Iya. Masuk TV. Masuk Indosiar nanti. Masuk Indosiar ya. Tidak salah nama ya. Kita langsung coba gitu. Beliau adalah Berta Widya Rani. Ini dia. Guyune wis ketok ernya ya to. Sebelum semuanya, sapa dulu Sobat Kendel. Sobat Kendel ya. Iya. Oke. Halo Sobat Kendel. Udah? Sobat setia Kendel. Nama saya siapa? Oh gitu. Nama saya Berta Widyarani. Biasa dipanggil Berta. Berta ya. Sudah menikah? Belum. Nah. hampir. Wah, hampir. Sorry ya Sayang sekali. Kak Sido. Hampir. Oke. Ya, Mbak Berta. Iya, Pak. Terima kasih untuk hadirnya ya. Terima kasih sudah diundang. Kita sangat beruntung karena biasanya itu yang hadir di sini adalah makanan, pembatik, kayak gitu ya. Iya. Sekarang asik nih musik. Nah, saya suka musik, Pak Ganda suka musik dan Iya. sekarang kedatangan guru musik. Waduh. Berarti kita harus berlatih nih abis ini ya. Iyalah. Siap. Siap melatih ya. Siap Pak. Guru piano beliau. Guru piano. Iya. Oh. Harusnya kita datangkan pianonya ke sini tadi. Oh iya boleh Pak. Diangkut sekalian. Yang tadi saya sampaikan ya. Gimana Pak? Waktu 13 tahun Iya, itu betul. sudah kedengaran melangsung buana ya. Iya betul. Waktu itu kan lagi Gimana ceritanya itu? festival band gitu ya. Iya, rock Dulu gitu, Lok Selebur kan rock ya dulu ya. Rock gitu. Iya. Jurinya Ahmad Albar waktu itu. Oh ingat iya. banget, kayak gitu-gitu. Jurinya Ahmad Albar. Waktu itu, nah waktu itu kan waktu umur 13 kelas 1 SMP waktu itu tahun 2005. Satu SMP ya. Ya sepertinya 2005 atau 2006 gitu. Kurang lebihnya Iya, tahun iya, itu iya. gitu ya. Nah waktu itu kan aktif-aktifnya ngeband gitu, jadi saya punya band gitu. Terus zaman dulu kan lagi musimnya festival band ya. Iya, Waktu iya. itu kan zamannya rock gitu, yang kayak God Bless, Benar, kayak gitu-gitu, Dream Bumerang, Theater, Bumerang, kayak gitu-gitu Indonesia lebih ke ya. situ. Iya betul. Nah terus
adalah masuk ke lomba-lomba kayak gitu. Nah, masuklah ke situ, coba iseng ikutan Gudang Garam Loksa Lebor audisi kan dari Semarang dulu, kemudian Semarang naik ke Jawa Tengah, Jawa Tengah nanti masuk ke Jogja, Jawa Tengah dan Jogja kayak gitu. Waktu itu sudah kayak karantina begitu ya kayak begitu waktu 13 tahun. Karantina juga ya? Karantina juga? Iya, ada waktu berapa itu lama sampai masuk seminggu. Gitu. Seminggu. Terus tapi satu grup ya? Iya, satu grup yang masuk kan kayak 10 besarnya terus dimasukkan ke TV gitu kan Pak. Cukup nah, jadi ya? Nggak cukup Pak. Cukup Pak, waktu itu kan awal masih kecil-kecil. Ya? 13 tahun, jadi cukup lah. Kalau sudah sepak ganda kayaknya tadi kan dimasukkan TV itu kan. Iya. Maksudmu dijajal-jajal. Aduh, baiklah. Gitu, terus ikut akhirnya berarti masuk. Langsung ke Jakarta ya berarti ya? Waktu itu belum Pak. Belum? Baru masuk ke Jogja, Jateng DIY kan diambil 1 peserta. Nah, ketika di situ ketahuan, kan kita sebenarnya juga nakal juga sih Pak. Ini pengakuan di sini ya. Karena itu eventnya rokok ya, Gudang Garam Loksa Lebor. Jadi kan syaratnya pakai KTP. Waktu itu saya malsu KTP lah. Waktu kan 17 tahun harusnya kan kalau KTP kayak gitu. Nah, ketahuannya ketika di karantina itu di hotel, di penginapannya kelihatan lo masih kecil, terus mamanya kita kan yang rempong gitu kan. Nah, ketahuan umur berapa gitu. Waktu itu cuma jadi juara favorit waktu di Jogja gitu, sampai dipanggil sama Ahmad Albar kayak gitu. Tapi sempat ya ketemu Ahmad Albar? Iya, sempat. Tapi kok sempat di karantina? Iya, itu seleksinya apa masuk. Untuk bisa masuk karantina itu? Itu seleksinya kayak ya mulai ya kayak mungkin penilaiannya hanya secara penampilan aja, ya, performa aja, nggak sampai ke. Nah ya seleksinya berarti kan penampilan gitu kan. Iya, terus yang lolos di karantina, gitu kan. Ketika di karantina itu ketawanya, kan kita tuh lu kok sini. Ya ada make up ya kan. Kalau dulu kan pakai. Kalau di panggung kan mungkin nggak Pak, nggak terlalu ini ya. Apalagi yang tadi ini Mbak Berta ngomong tadi, mamanya rempong. Terus ketahuan lah kita. Tapi tempatnya dapat juara ya, favorit ya. Tapi karantinanya itu ada berapa yang di karantina? 10 band. Hanya 10. Tapi di Jogja itu se-Indonesia apa yang waktu di Jogja itu? Se-Indonesia apa hanya Jawa Tengah? Masih regional Jateng dan DIY. Jadi 10 itu Jateng dan DIY Pak Ganda. Kalau yang lomba nasional dulu banget pernah sih. Waktu itu kita ke Jakarta gitu, kayak tapi cipta lagu gitu. Bisa cipta lagu? Iya, satu band, gitu. Jurinya tuh Baby Romeo, yang kayak gitu-gitu tuh Pak. Jelly Topping, gitu. Iya. Dulu banget, 13 tahun. Sekarang sudah tua. Mantap. Berarti ini pengakuannya 2 ya? Iya, pengakuannya 2 ya. Tadi yang itu masuk KTP, terus yang kedua tua nih ya? Iya, betul. Lo yang masuk Indosiar itu di mana? Di Jogja itu? Iya, yang Loksa Lebor itu. Oh, di Jogja ya? Ya karena sudah 10 besar kan. Iya, betul. Sudah karantina. Jadi hasil karantina itu masuk Indosiar. Ya. Cuma terus nggak bisa lanjut karena 13 tahun itu. Ya, tapi akhirnya tetap jadi juara favorit. Iya. Secara performa nilainya berarti. Wah, luar biasa. Itu satu band 13 tahun semua berarti? Enggak, cuma kakak saya juga ada. Tapi waktu itu memang lebih kecil-kecil gitu sih. Itu juga ya? 17 tahunan lah maksimal mungkin ya? Betul, 17 tahun. Kalau yang musiknya itu sudah berapa tahun dibuat? Maksudnya? Kursus musiknya? B-musiknya. Oke, kalau pakai dengan nama B-musik sendiri sudah 3 tahun. 3 tahun? Sebelum itu? Sebelum itu saya masih yang kursus muter ke rumah-rumah. Iya. Saya kira sekarang lain ke rumah-rumah ya? Sudah. Itu lewat apa? Marketplace nih? Gimana? Keliling rumah marketplace soalnya? Marketplace maksudnya? Enggak ya? Ya pakai Shopee orang. Lah marketplace ya Shopee itu ya. Enggak ya? Pesannya lah Tokopedia. Beli kursus Mbak Berta, maksudnya ya? Belum usum Mbak jalan itu. Belum usum ya? Belum usum ya? Iya. Ya itu berarti ya setelah ini prosesnya tetap ini ya Pak? Tetap berkecimpung di musik ya? Akhirnya menetapkan
hati. Menetapkan hati setelah itu ya. Yes, betul, untuk terus, mencemplungkan diri karena di musik. Ketuaan itu terus buat sekolah musik akhirnya. Aduh, alasannya kok jadi ketuaan ya? Itu kan ada lagunya. Gimana, Pak? Oh, kamu Ketua. Aduh. Iya, betul. Bisa masuk. Oke, berarti itu langsung dirikan. Oh, anu dulu ya, kelilingan tadi ya. Iya. MLM berarti dong? Iya, betul. Bawa gerobak mbak piano keliling. Aduh, kacau ini. Terus akhirnya capek ya, keliling-keliling capek. Ya, Terus belajar, buat akhirnya sekolah. Buka lah. Dibuka lah 3 tahun yang lalu Music School. Kok B itu apa dong? B kan to be dari bahasa Inggris Oh, gitu to. ya. Oh, gitu. Ya B music. Tak pikir bingung anu. Berta gitu ya. Apa jenis sing ngentep itu? Oh, tawon tawon, ora Pak. ya. Wes pokoke yang di sekolah nang kene mesti kena entup. Tapi jadi madu, Pak. Tapi setelah itu Bisa ya, bisa. lulus jadi madu. Tapi enggak, ini bukan B tawon bukan ya, tapi BE gitu aja. menjadi itu B ya. Iya, B to music. Jadi be apa music. inspirasinya namanya itu ya? Iya. B itu to be gitu ya. Iya, selain jadi dari Berta gitu. Oh, dari Bertanya teman-teman juga ada ya? manggilnya B. Oh, banyak B tuh. Iya. B, B itu. Crying. Iya. Renyah ya Pak pagi ini ya. Kriuk ya. Kriuk nggak digoreng padahal Pak. Minyak goreng lagi mahal loh. Ya, itu waktu itu di musik pertama berdiri, Ya. itu apa yang dia ajarkan di situ? Piano Pak. Langsung piano aja dulu Iya. awalnya ya. Iya, karena saya Baru kamu sendiri yang ajarin. Iya betul. Awalnya Berapa lama Awalnya. ngajar sendiri? ngajar sendiri. Oh, waktu dibuka B Music itu. Nyari, kamu Sorry ngajar Pak, sendiri. berarti salah. Kalau waktu dibuka B Music itu saya sudah langsung ada tim. Oh, Kayak gitu, sudah langsung dibuka. merekrut dulu ya berarti Ya. ya. Berapa? Betul. Dibuka pertama kali berapa timnya? Ada guru biolanya waktu itu 2. Kemudian ya biola 2, gitar 1, vokal 1, sama Berta 5 orang cuma. 5 orang. Ha-ha. Sampai sekarang Oh, masih memang bertahan. dari awal sudah 5 orang ya? Iya, tapi sampai sekarang masih 5 orang tapi berganti. Kalau ganti. dulu biolanya 2 orang Ha-ha. guru. Oh. Sekarang biolanya cuma Satu. 1 dan cello tambah Cello. Wah, mantap. Iya. Cello terus guru vokal, Iya. guru gitar, Biola sama kamu ya. sama Berta. Masih ngajar juga berarti? Iya. Masih lah. Masih, Pak. Ya hobi juga kan. Iya, Betul. Nanti hobinya kalau nggak salurkan. disalurkan malah Oh. main wait. Wah, jadi pelenting apa jadi jadi udun nggak? Iya. Iya. Ini kalau kita ini mau belajar masih bisa kan? Bisa Pak. Bisa, ya? Ini sementara ini murid paling tua aja 50 tahun. Wes. Baru belajar dari 0. Itu paling tua. Maka saya nggak kesana. Loh. Aku Biar jadi pecah rekor, aku Pak. jadi 58 tahun loh ya. Jadi mau pecah rekor bener ya? Benar. Iya. Tapi aku yakin kalau saya belajar sama dia pasti kayak usia 40 tahun. Oh, mantap. Iya pasti. Manfaatnya banyak Pak belajar. Apa misalnya? Misalnya, jadi kalau ini bisa di-confirm, bisa Sobat Kendel bisa confirm lewat cari-cari jurnal gitu ya. Oh, iya, iya, Penelitian. iya, coba. Kalau Gimana, buat gimana? orang tua ya. Nah, buat orang yang tua. pertama biar gak stres gitu ya. Enggak bercanda. Maksudnya ini biar meningkatkan kemampuan otak masih stabil, jadi nggak cepet pikun. Oh ya. Oh iya terus. Iya betul. Kalau untuk yang orang tua, kalau untuk yang anak-anak, dia ini menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Yes. Heeh. Setuju. Yes. Kalau remaja? Kalau remaja ya termasuk anak maksudnya itu. Kemudian pendidikan karakter juga lewat musik. Oh, begitu? Iya. Maksudnya gimana? Gimana nih pendidikan karakter kok lewat musik deh? Terlihat Pak, karena ketika kita belajar musik gitu ya, Heeh. kita dalam waktu yang sama kita harus berpikir, tapi dalam waktu yang sama kita harus merasakan juga. Oh. Yang pertama begitu. Nah, ketika kalau pendidikan karakter lewat musik itu sebenarnya anak-anak atau siapapun yang lagi main musik tuh ketahuan karakternya seperti apa. Misal nih yang nggak sabaran kayak gitu. Nah, itu kelihatan dari belajar musik itu jadi kayak lebih sabar, karena saya pun jadi juga kenapa kok akhirnya mencemplungkan diri ke musik bukan hanya karena senang-senang ya, karena saya pun mengalami pemulihan gitu. Pemulihan diri. iya? Itu iya, ini serius lewat musik kayak gitu. Serius bubar toh?
Oh ya betul Pak. Rocker juga. Pemulihan apa dulu? Maksudnya pemulihan diri kayak gitu, kayak terapi untuk diri sendiri juga. Emang pernah ada? Iya. Stres juga dulu ya. Stres juga. Betul Pak. Ya, memang pernah ada. Ya ada negara api menyerang lu. Aduh disuruh jadi bercanda terus gara-gara negara api menyerang. Avatar. Iya. Enggak, maksudnya kan kalau masa-masa remaja itu kan kayak pencarian jati diri ya. Kita kan emosinya yang masih bergejolak kayak gitu, kurang stabil dan segala macam. Terus kok sampai perlu dipulihkan? Untuk bisa, jadi itu tadi masuknya ke yang poin nomor 1, fungsinya belajar musik, keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Kadang kan ada orang yang lebih otak kanannya lebih kuat, otak kirinya lebih kuat. Efeknya tuh apa toh? Buat lebih pintar? Enggak. Untuk pengambilan keputusan tuh dia lebih balance, lebih ke situ. Keren ya. Jadi ketika ambil keputusan nggak cuman kadang perasaannya aja yang diambil, kemudian nggak cuman logikanya aja yang diambil, tapi kalau bisa balance gitu kan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan sekecil apapun gitu, berpikir. Dan jadi slogan gitu ya, belajar musik tuh belajar hidup. Iya betul. Contoh ya betul. Betul Pak. Musik tuh sangat powernya besar sekali ya. Contoh begini, bapak misalkan kalau lagi males atau lagi nggak semangat nih dengerin musik yang ngebeat, otomatis kita jadi ikutan kan ya. Kalau lagi mellow dengerin musik aja kita lagi galau nih misalkan, dengerin musik yang sedih kita bisa jadi menangis. Dengerin dangdut langsung jadi saya nggak tahan gitu ya. Betul. Aku nongkrong dangdut tuh awakku orang joget Pak. Apanya Pak? Cuman ini yang jempol ya. Kecil. Baik. Ya begitu, seperti itu contoh-contoh kecilnya. Misalkan kita bisa bangun komunitas, kita bisa masukin sesuatu nilai-nilai yang nggak terlihat itu lewat pendidikan musik. Dalam ya berarti ya. Betul. Makanya ketika ada misalkan murid nih tadinya kan terbiasa dari contohnya begini Pak, kenapa kok bisa pendidikan karakter? Contoh satu yang bisa dilakukan disiplin. Kalau dalam musik tuh kita nggak bisa nih kalau duduknya senderen. Dari sikap postur aja sudah beda. Seperti itu. Kemudian harus membaca tepat seperti itu, tapi kita juga harus merasakan. Kemudian kalau yang nggak pakai partitur, kita ngelatih telinga juga. Ini ada apa? Ini langsung nyari sendiri. Kreativitasnya juga dimunculkan dalam waktu yang bersamaan di situ. Kemudian juga kelihatan nih, ya nggak sabaran. Ada susah sedikit kayak gitu. Ada muridku yang begitu. Saya bilang, iya betul. Iya Pak, ada yang seperti itu juga. Terus ada yang susah sedikit nangis. Itu kan, aduh daya juangnya. Ayo aku izin sama mamanya biasanya. Itu ya maksudnya. Tapi setelah dia belajar benar tuh berubah ya? Iya, orang tua secara keseluruhan hidupnya bisa berubah. Iya, banyak. Terapi berarti Pak. Terapi iya ya. Betul. Kan ada juga kalau untuk musik digunakan untuk terapi kan banyak. Iya banyak. Betul. Bisa dicari di jurnal-jurnal juga. Iya siap. Cari di jurnal gitu, jurnal. Jurnal anggaran. Nggak tahu cariin boleh nggak? Di bawah ini gitu ya. Gitu. Iya. Begitu. Dahsyatnya untuk itu sudah kayak ya udahlah, ini apa yang bisa aku berikan untuk biar hidupku merasa lebih berguna lagi. Pada akhirnya menetapkan diri di musik. Tangan untuk Tirta Widiarani. Tirta. Iya. Tadi kan prestasi Mbak Tirta sendiri ya. Sekarang saya kepingin lihat dong prestasi anak-anak yang sudah kursus di sana, belajar di sana. Baik, kalau yang terakhir tuh apa ya? Terakhir itu kursusnya vokal. Untuk vokal tuh ada Pesparawi Nasional. Pesparawi itu jadi kayak yang ngadain kayak Kementerian Agama gitu kan. Kalau setiap
agama di Indonesia itu kan ada kayak ada lomba-lombanya, ada festival tinggi kalau untuk yang muslim gitu. Kalau ini yang untuk Kristen itu ada namanya Pesparawi, Pesta Paduan Suara Gerejawi. Kemarin dapat nasional gold medal. Gold medal. Luar biasa. Itu apa? Guru vokalnya siapa? Guru vokalnya siapa? Saya. Sama. Saya. Jadi biar bervariasi gitu. Iya. Gitu luar biasa ya. Itu ya prestasinya itu ya. Iya, yang terakhir itu. Dan untuk piano juga ada misalkan dapat high scorer di ABRSM. ABRSM itu kayak ujian begitulah, dapat high scorer, dia yang kayak per regional gitu, dia paling tinggi seperti itu. Kemudian ada juga yang piano competition. Itu yang ngajar. Jangan bilang. Jangan. Sama Pak Ganda ini bawaannya happy gitu. Iya. Oke. Itu kok spiritnya Ganda. Oh, betul, makanya namanya Ganda. Wah, keren ya. Sayang saya udah tua nih. Tidak ada waktu. Kalau muda kenapa? Ya kan mau gratis sama beliau. Oh, berlatih. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Siap. Itu best Parawi. Kalau yang lainnya apa enggak? Yang piano. Ya. Yang piano tuh ada competition waktu itu namanya apa ya? Java Piano Competition kayaknya. Java Piano Competition. Dapat nominasi? Juara 1 murid. Wah, keren. Wow. Dan itu yang ngejar siapa sih piano? Saya. Alamak. Saya sebentar, kok bisa menetapkan jadi guru piano, guru vokal, punya kursusan yang keren, prestasinya sudah menasional. Apa yang membulatkan hati untuk masuk ke profesi ini? Jenengan apa sih latar belakang pendidikannya apa sih? Food technology. Food technology. Terus jadi guru piano. Jangan gak nyambung plus. Gimana ceritanya? Kok bisa masuk ke musik? Oke. Itu waktu kuliah berarti belum ini ya? Sudah ngelesin Pak, rumah-rumah gitu. B-nya kan belum ada. Waktu kuliah itu sudah ngajar? Ya sudah ngajar rumah tadi loh. Iya. Sing gue berubah gue piano. Piano gitu. Ya terus. Masa gue berubah piano. Duk piano. Les kayak gitu. Wah, ada dodolan ember. Dodolan ember ngerti? Iya kan. Drok ember. Kadang mangkal gitu. Di bawah pohon. Aduh. Udah lanjut. Aku lagi ingin narasumber Aisyah gak guyu aku sampai nangis. Aduh, Masya Allah. Baik, tadi pertanyaan. Lanjut. Gimana ceritanya kok bisa piano? Kayaknya di food teknologi. Iya betul. Jadi sebenarnya dari kecil ya, sudah passion gitu. Waktu itu juga apa sih passion tuh apa? Bukan cuma yang kita suka. Passion itu kan yang kamu berjalan di atas passion ya. Pijet itu toh. Oh, pijat passion ya. Aduh ketawa nih, Bapak suka gitu. Senengannya pijet deh. Enggak, kebetulan kan ownernya passion itu kan sudah pernah duduk di sini. Sudah. Iya. Ratna Tusita. Mantap. Ratna Tusita. Ratusan. Ratna Tusita Santosa. Iya. Singkatannya ratusan. Mau nyingkat nama? Iya, Kelihatan. Jenengku satu singkat. Langsung gitu ya. Bagus Pak. Apa? Berani. Berani. Tirta Widyarani. Kan berani itu cirinya antara sumber yang duduk di sini. Iya. Benar. Sangat
kendel sing penting wani. Iya. Berani. Berta Widyarani. Mantap. Aduh, saya kok yang geli. Aku sampai capek lagi gue. Gini terus. Ini podcast dagelan ya. Oke, lanjut ya. Tadi kan dari Foodtech gitu. Piano. Oh ya, piano gitu. Sebenarnya memang passion itu sebaiknya diarahkan dari kecil biar nggak salah jurusan kayak saya. Terus ngaku mau tak tanya, berarti salah jurusan malah masih ngaku ya wes. Nggak Pak, tapi juga suka untuk penelitian dan sains gitu. Saya suka gitu. Tapi kan mindset orang ya, apalagi orang yang nggak punya latar belakang usaha. Terus orang tua pasti gini, main musik apa bisa untuk hidup? Jadi apa? Iya, betul. Mau makan apa? Mau makan apa? Dari stigma itu. Nah, kan itu kan yang sekarang masih ada melekat di kita gitu kan. Beda kalau orang luar kan. Kalau orang luar tuh musik memang profesional. Iya, betul. Benar-benar yang benar ya. Kalau di sini kan masih mindsetnya, pandangannya orang-orang tentang musik tuh sesuatu yang negatif, yang begitu hanya pesta pora dan segala macam gitu ya. Kemudian di situ sesuai baiklah di TP paling enggak tuh orang tua sudah nyangoni ijazah gitu. Paling enggak ada safe gitunya ya. Tapi selain saya juga suka gitu di bidang pangan. Kemudian ketika di situ saya juga kan masih ngelesin gitu ya. Karena suka passion itu tadi. Nah, ketika kelulusan itu saya punya di tahun ketiga ya berarti sebelum lulus itu kayak melalui kayak berdoa dong Pak. Gitu. Tuhan mau bawa kemana? Gitu. Oh Tuhan ditanya ke konco. Tuhan mau bawa kemana? Gara-gara lagunya Armada. Ya mau. Dibawa kemana? Hidup saya. Iya betul. Terus kayak berdoanya ya begitu. Terus minta tanda. Terus kayak pembuktian juga ke orang tua kan. Kalau ini loh ketika musik waktu itu kelas 3 itu sudah berpenghasilan sekian kayak gitu. Kalau enggak ya udah aku ikut TP deh kayak jadi gitu. Orang tua ngeliat ya. Iya betul. Terus tahun keempat juga kan kuliah 4 tahun gitu kan. Tahun keempat juga ketika lulus tuh aku punya target aku harus berpenghasilan sekian biar aku bisa membuktikan juga ini loh musik tuh memang bisa buat hidup aku. Bener seperti itu. Kemudian membuktikan ke orang tua juga udah gitu akhirnya setelah lulus buka itu ya betul. Jadi bukan dari nol ketika lulus baru mulai tapi sudah nyicil. Kalau dari nol kan berarti kamu masih ngisi bensin itu. Pak, mulai dari nol ya. Baik. Sekarang harus pakai aplikasi loh. Iya, aplikasi caranya. Belum pernah coba Pak. Berarti makanya kita nggak dengar suara itu lagi ya. Dari nol ya, nggak ada lagi. Dengarnya sesuai aplikasi ya. Salah sekali hari ini ya Pak. Aduh, begitu. Tapi itu ya. Tapi sebelum itu udah ketemu guru-guru tadi ya yang awal. Iya betul. Pendidikan itu ya. Awal seleksi dulu ya kamu ya. Iya betul. Saya waktu itu terharu juga Pak. Kan saya bukan lulusan musik ya. Waktu itu ada yang ngelamar di tempat saya jadi jadi bukan melamar. Kirain mau ngelamar saja. Apa hubungannya dengan musik gitu? Terharu ternyata ngelamar jadi guru. Iya, ngelamar jadi guru itu kayak dari lulusan ISI kayak gitu ada juga pernah ya. Lulusan KSP musik, pokoknya lulusan musik gitu ngelamar. Pada ngelamar semua ya. Saya. Terus akhirnya yang kamu terima yang tidak ngelamar. Iya. Betul loh Pak. Betul. Kalau dia mesti konco saat durungnya punya tim. Betul. Iya, berarti yang bisa. Sevisi lah. Sevisi ya. Sevisi. Oke. Lokasinya di Teko Deko. Langsung di sana waktu itu. Iya. Teko Deko itu sebelahnya. Di Kota Lama ya. Iya. Sebelahnya ya Teko Deko tempat mobil ya. Betul. Jadi membuktikan juga tadinya orang tua juga yang waktu itu nggak boleh kan. Sekarang sudah sudah mengakui kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi waktu buka itu juga pakai danamu sendiri juga. Iya, betul. Utang koperasi ya lah. Utang koperasi ya. Lah beneran ya.
Kan biar kayak UMKM toh. Tapi serius. Utang koperasi serius. Serius ya? Serius. Gitu. Itu untuk ini ya, untuk sewa sana. Untuk beli piano 1 unit lagi. Oh, beli piano. Iya, Terus betul. Loh iso tuh utang koperasi nggo tuku piano itu? Bisa, Pak. Loh larang tuh piano itu. Iya. Oh, itu koperasi yang gede. Dan dia juga sudah dipercaya koperasi. Iya. Berarti sampean anggota koperasi juga ya? Enggak sih. Loh, utang itu enggak jauh pakai nama orang. Oh. Orang tua kan PNS ya. Tapi aku maunya bukan pakai uang orang tua. Jadi kayak ya udah aku pinjemin uang aja. Pinjem nama. Iya, betul. Ya. Sorry ya. Iso ngangsur enggak? Bisa dong, Pak, sudah lunas. Kalau nggak bisa kan nggak diundang ke sini. Mahal. Dan sudah lunas, keren. Kalau nggak bisa kan nggak diundang di Cah Kendel ya. Iya, top. betul. Top agak top. Aduh. Jadi sekarang berapa unit pianonya? Sekarang kalau piano akustiknya 2 unit. Terus keyboard ada ya? Piano elektrik, Elektrik keyboard, gitar. Ya. Gitarnya apa? Elektrik atau? gitarnya akustik. Kita Akustik. masih yang ngejarnya Pakai yang akustik akustik ya? dulu, Pak. Karena basic teknik itu semua ada di akustik. Iya. Kalau akustik bisa mantep, kan mana-mana bisa Gitu ya? lebih mudah. Lancar ya? Iya, Siap. gitu. Apa saja yang dikursuskan atau modulnya apa saja? Modul itu Ya, berarti kalau orang datang ke sana itu kursus apa toh? kursus musik. Misalnya pian, ya mesti musik masa kursus masak nih ngono. Ada tingkatannya toh? Iya, Ya, ada. iya itu loh kalau Klasik. piano itu apa saja, kan lo klasik apa? Iya. Ada, Pak. Mesum. Oh ya. Oh, serius, Pak. Serius Apa? Serius melipat tangan. Serius gini nih. Kan gitu ya. Gitu. Terus Kayak dulu bawa apa? oh gitu ya. Bawa apa? Gogon. Bukan ya. Oh iya benar. Jadi tadi pertanyaannya. Iya, oh iya. ya. itu betul. apa? Ada 2. Jadi termasuk ini ada asesmen dulu dari kamu. Ya betul. Gitu. Jadi ini sudah bisa. Ada apa ya? Pretest atau apa namanya ya? Iya, Jadi ada buka sama trial sekali test. itu. Trial dulu ya. Oh, suruh main berarti ya? Iya, Saya betul. mau kursus piano nih saya, coba main dulu gitu. Betul, sudah bisa dites sampai dulu mana. ya. Kemudian pendekatannya, setiap anak itu kan kita kan ngajarnya musik ya, bukan matematika gitu. Iya, Jadi iya. kalau matematika itu kan pasti nih, oh habis Iya. bab 1, Berarti nanti kalau matematika bab 3, Google, kayak dan gitu. bukan musik Iya ya? betul, Pak. Aduh. Nah kalau musik ini kan Iya, kayak iya. setiap orang tuh beda karena ini art gitu ya. Art ya. Yes, setiap musik, setiap orangnya itu pasti punya goal yang berbeda. Oke. Dalam belajar ada yang cuman goalnya aku pengen juara dalam ini. Oke, berarti ini serius ya kita kesini saya berarti kasihin. juara steppingnya seperti ini. Iya betul. Jadi di awal itu per 3 bulanan saya bikinkan. Oh berarti customize ya? Ya betul. Wah, Kita sistemnya seperti itu. mantap. Jadi juga tahu, oh dalam 3 bulan nanti aku akan belajar ini. Oke, metodenya ini. Benar coach. Iya. Coach ya. Berarti The real coach. Karena sangat customize, Pak. ya, Student center. Ya betul. Itu silabusnya, materinya seperti itu. Cuman kalau untuk materi kita ada klasik dan pop. Ya. Kalau yang klasik kita ikutnya yang ABRSM. ABRSM itu dari London, Pak. Jadi yang nguji nanti juga orang bule, gitu? orang London, iya. Berarti international certified. Iya betul. Wow. Dan itu bisa dipakai untuk ngajar piano di sana. Misalkan ada murid yang lulus kuliahnya keluar negeri kayak gitu kan. Nah itu pakai sertifikat itu biasanya kan untuk kerja sambilan gitu kan, daripada jaga toko ya kan. Nah mending buat ngajar piano bisa diakui di sana. Ya saya lebih mengutamakan itu daripada saya buka ujian sendiri, nyertifikasi sendiri bisa sih. Cuman kan nggak diakui, buat apa? Mendingan saya ikutin yang sertifikasi yang internasional itu biar bisa diakui gitu. Dimanapun di beberapa negara banyak gitu. Gitu. Jadi ini pun saya juga online juga ada murid dari Kanada, dari Australia gitu ada, Pak. Online-an. baru bisa sekarang tuh. Iya. Jangan bilang siapa-siapa. Iya, berarti gitu ya. Gitu. Jadi yang tadi yang klasik itu ya. Kalau
Kalau yang klasik seperti itu. Kalau yang pop, Gitu. enggak Kalau ya? yang Kalau pop itu tadi anu kembali ya? lagi. Ada yang popnya mau belajar jazz, kemudian ada belajarnya rock, ada yang belajar buat ngeband nih, oke. Terus ada yang belajar aku pengen bikin lagu, recording gitu bisa juga. Oh, iya. Recording sak teknologinya. Ada juga. Gimana caranya ngerekam di laptop gitu? Iya, Ada. Ada? Oh. Bukan. Oh. Kalau saya semua penuh. Keren ya, bisa recording Pak. Kapan-kapan main ke sana Pak. Ayo. Ya, belajar recording. Kita recording di sana Iya, ya. recording ya. Asik. Boleh. Gitu. Jadi begitulah. Jadi ya intinya customize lah. Ada yang nggak modular yang sudah ditetapkan modulnya? Ada. Itu Apa biasanya misalnya? untuk basic, Pak. Oh, yang basic ya? Basic anak-anak. piano. Terus Betul. basic apa lagi yang modulnya sudah tetap? Yang tetap ya itu tadi, kalau yang klasik biasanya kita lebih tetap sih. Karena kan sertifikasi Yes. internasional. Iya. Itu berarti kalau yang mau ngambil sertifikasi ya, Iya, iya. otomatis harus dari basic gitu Ya. kan. Iya, iya. Tapi itu Kak- pun masih bisa di-adjust, Pak. Oh iya. Ibaratnya begini, oh kita katakanlah ya yang bahasa gampangnya gini, belajarnya nomor 1 katakanlah fingeringnya harus jadi. Misal anak kan kadang bosen gitu kan baca Fingering itu piano ini ya? penjariannya biar bisa cepet, speednya cepet. Tapi fingering itu Oh. gini orang. Beneran, Pak. Sticking namanya kalau Graham. Sticking. Kalau ini fingering bajarinya cepet kayak gitu, itu misal anaknya bosen, oke kamu lagu apa kayak gitu. Misalkan orang-orang yang sudah Variasi ya. jadi lagu itu sebagai media. Iya, iya, iya. Untuk klasik itu kadang-kadang yang boseni loh. Iya betul, banyak anak-anak yang datang ke Tekniknya aku. lebih banyak itu. Iya, Kok nek wis betul. dadi tekniknya lagi dirasakno itu. Iya betul. iya, iya. Kadang anak bosen kan Iya, untuk iya, itu. betul. Jadi kita ngelatih fingering pakai lagu-lagu yang ada. Misal lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu yang mereka suka. Jadi enjoy. Karena banyak juga murid-murid yang datang ke Berta bilang kayak, nah sedihnya tuh kayak apa ya Pak? Sudah les piano lama, tapi kok main nggak bisa gitu. Ya itu karena les pianonya konsepnya seperti les matematika. Iya, gitu. Padahal iya, kan iya, ini iya, art betul. kayak gitu, sesuatu Iya, iya, yang iya, oke, oke. kreativitasnya Iya, iya, kemudian iya. bisa dilatih, nggak cuma teknik dan teknik gitu. Luar biasa ya. Sebentar Pak Kanda. Iya, iya, iya. Beliau ini kan guru vokal juga. Dan hasilnya juga sudah spektakuler. Iya. Ya. Mau dong diajarin? Oh. Kita kepingin bisa suara 1, 2, 3. Oh, oke. Lagunya orang tua, Kos Plus aja yang Pak Kanda ya tahu, aku yang ngerti. Iya, iya, iya. Apa? Mbah apa? Dipilih no bae. Lagu Kos Plus. Satu baris saja, satu bait atau satu baris saja. Apa nih Pak? Apa? Boleh beri ide kalau Ini aja, Kuspers tuh ya yang tersenyum. Nah, misalnya gitu. Ya pada. Heeh. Aja coba. Terus Ada. maksudnya Maksudnya Terus gimana? yo iki ditoto to, aku dadi ono swara piro. oh. Manis, 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 ngono kan? Oh, yang pas manis aja. Iya, iya, iya. Oh iya, Iya. yang bisa dipecah itu memang. Iya. Jadi diawali dari Oke. tersenyum la 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 no. Manis, manis, manis. Udah cukup itu Oke, saja. ya, Iya, yang iya. suara 1 mau Pak Ganda atau Pak Jumala? Aku suara 2. Oke. Satu. Manis Iya, iya. ya. Manis gitu doang. Manis, manis, manis. Iya. Udah Mbak Berta sendiri? Nanti aku suara Melok aku tuh ya? juga ikut. Iya Loh, tuh. saya yang menilai. Ora cari. apa-apa melok. Melok. Oh, enak orang ini enggak ikut ya. Dia melepas tangan deh. Aku kan cuma yang menilai Pak, bener apa salah gitu toh. Wong pelatih ya toh. Kan biar muridnya mandiri. Iya, iya. Oke, berarti tadi Pak Jumala yang Suara ya dua. suara 2 ya. Yo, yo. 1, 2, 3. Tersenyum dianya padaku. Tersenyum dianya padaku. Iya toh. Oh iya, aku Saya- lali soalnya teks. Manis, manis, manis. Ya, Nah, gitu. betul Pak. Loh lah, aku sampean durung melok. Kan saya menilai. Ayo sekarang bertiga. Iya, iya, iya. Cek anu ben krungu suarane Mbak Berta. Yo, Cakep iya gitu. toh, iya toh biar denger toh. Saya guru Pak. Sing manis-manis kita berdua.
yang dia tersenyum, dia yang malas. Oh iya. Saya senyum aja Pak. Saya senyum aja. Kan nyanyi untuk saya gitu Pak, sekali-sekali. Dia leadingnya dia. Oh iya. Nah, itu dia. Dia sih guyu tau. Ayo. Lagi sing mulatnya malah aku itu Dano. Gak apa lah, kita hostnya ya mau itu gimana? Kan sekali-sekali host digarap. Ayo Bang ya. Kita yang manis-manis. Iya. Kamu yang tersenyum ya. Loh. Ya oke ya. Ya saya yang tersenyum Pak. Iya. Ayo. Saya yang tersenyum. Bersama-sama aja yuk. Iya. Ya. 1, 2, 3. Tersenyum. Itu suaranya. Aduh, ya kapan-kapan Pak. Duh, kapan-kapan nih lo? Ditunggu sama Sobat Kendel. Nanti kita katakan lagi khusus nyanyi ya. Oh, boleh. Iya. Kalau ada acara juga boleh Pak. Iya. Pengamen. Pengamen ya. Iya. Pengamen. Aduh, malah guyontok di sini. Terima kasih Pak. Kita sebetulnya sangat menunggu ya suara emasnya Mbak Berta, tapi beliau lebih top sebagai pelatih ya. Pianis juga Pak. Pianis, Yes. suara vokal dan juga piano. Bukan hanya suaranya bagus, tapi juga pandai melatih. Bukan hanya bisa melatih piano, juga bermain piano. Iya. Kayaknya ada satu sesi deh yang harusnya kita itu benar-benar ada pianonya gitu ya Bang Anda ya. Iya. Kalau nggak di sini parah nih ini kursusannya. Waduh. Bagaimana beliau melatih kita berdua begitu ya. Oh, boleh. Nanti terus di take kemudian disajikan kepada sobat-sobat. Iya. Namanya kalau di sana beliau pasti lebih ini, tuan rumah soalnya kan. Iya. Lebih. Malah kita dikongkon-kongkon terus. Tuan mulai deh. Iya, dia kan orang cerdas, Pak. Iya. Karena orang cerdas itu sama dengan pendendam, Pak. Oh gitu. Cerdas ya Pak. Kelingan terus. Kelingan ya. Jadi pendendam itu adalah orang cerdas. Iya. Soalnya apalane itu api ya. Kelingan terus, awas ya. Takut tuh cerdas. Waduh. Bahaya ini. Terima kasih ilmunya Pak. Untuk ilmu anyar. Udah banyak deh. Ya. Luar biasa. Oke, Sobat Kendel, kayaknya itu yang bisa kita sajikan ya, renyah sekali dan kita kekurangan waktu sebetulnya. Ya, tapi ada satu Pak. Rencana ke depan apa nih di musik? Oh iya. Rencana ke depannya apa nih? Ekspansi yang jelas Pak. Ekspansi Iya. Pak? Jadi pengennya kecil-kecil tapi banyak. Di mana itu? Di mana? Di Semarang aja? Iya, atau kalau yang sudah ke luar kota? Oh, belum luar kota. Masih Semarang aja ya? Oke. Gitu. Jadi jual franchise atau mau cabang sendiri? Kalau mau beli franchise-nya boleh Pak. Oh, boleh. Ya, jadi dua-duanya lah, mana yang laku lah. Mana yang laku ya? Cabang boleh, franchise boleh. Ya. Tahun depan ini nanti Pak Yang rencana. Sobat Kendel yang in franchise sama beliau. nanti kontaknya beliau ada di deskripsi. Ya, nggak usah kita sembunyikan, nggak usah lewat Sobat Kendel, nggak usah langsung saja. Deskripsi video nanti lengkap ya. Ya. Kita tulis WA, IG ya. IG-nya apa namanya? Di musik Di Semarang. Musik Semarang ya. Oke, siap. Bertarani juga boleh. Bertarani ya. Siap. Bentar, berani. Berani ya dia. Oke. Sebelum kita akhiri, kita persilakan Mbak Berta untuk menyampaikan tips Untuk Sobat Kendel. untuk Sobat Kendel. Oke, baik. Tips. Iya. Enggak, nanti enggak duit loh. Udah kebaca. Udah kebaca ya. Semua narasumber begitu juga ya. Oh, udah. Kebaca enggak ya. Oke, baiklah. Tipsnya adalah jangan takut untuk ngikutin passion gitu. Karena kalau passion itu apapun yang kita kerjakan ketika kita ada masalah atau ada
tekanan, kita pasti akan lebih berapi-api, lebih semangat. Tapi kalau kita hanya bekerja mengejar cari uang doang, kalau ada tekanan kita pasti akan lemes gitu. Jadi pakai motivasi yang benar biar suatu saat kalau besok hidup kita sudah berakhir, kita sudah cukup puas dengan semuanya itu. Wes. Keren. Jangan takut untuk mengikuti passion. Iya, betul. Luar biasa. Yes, demikian akhir dari perjumpaan kita bersama Mbak Terta Rani. Widya Rani disingkat Rani. Slogan aja kan tuh, yang penting wani ya. Jangan lupa di share, di komen, tanya juga boleh. Nanti Mbak Berta habis ini dipantau dulu ya videonya ya, supaya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari mereka, Mbak Berta langsung yang jawab. Boleh Pak, siap. Maksudnya apa kok? Ini nggak ada wedangnya loh. Wedangnya offline wedangnya. Waduh, sembrono. Wah, nggak bisa diakhiri. Coba nggak bisa diakhiri satu kerennya. Sudah cukup ya. Jangan lupa subscribe dan dibunyikan loncengnya. Iya Pak Yu, daging Anda. See you.